Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 IPA 2 akan menampilkan sebuah drama musikal yang berjudul Siti Nurbaya. Di sini Raidi Nur sebagai Samsul Bahri, Norma sebagai Siti Nurbaya, Lydia Silvia sebagai Datuk Maringgi, Mulia sebagai istri Datuk Maringgi, Nelsi Mandoa sebagai pengawal Datuk Maringgi, Mahmuda sebagai Bibi Aminah, Gilang Surya sebagai narator dan polisi, Syifa Maulida sebagai istri Baginda Sultan, Hari Praitno sebagai Baginda Sultan. Selamat menyaksikan. Soalnya miringnya mau dari aku yang videonya. Kita taruh aja kah? Lagi di meja ibu kabar. Anak sini ada video kok. Ini adalah cerita tentang dua anak manusia di kota Padang, Sumatera Barat. Terjalinnya kisah cinta antara Siti Nurbaya dengan Samsul Bahri yang berujung pada kematian. Legenda cerita rakyat yang mengisahkan tentang jalinan kasih yang tak sampai antara sepasang insan yang berujung pada kawin paksa dan kematian. Sang pria bernama Samsul Bahri, selain berwajah tampan, juga berasal dari keturunan orang terpandang. Bapaknya adalah seorang penghulu yang terpandang, yakni Sultan Mahmud. Si gadis bernama Siti Nurbaya, berparas cantik jelita, berambut panjang terurai serta santun mulia, anak dari Baginda Sulaiman. Jalinan cinta Siti dan Samsul telah mendapat restu dari kedua orang tuanya yang masih punya hubungan kekerabatan. Setelah menamatkan sekolah tingkat atas, Samsul Bahri hendak melanjutkan sekolah calon dokter di Pulau Jawa untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Di sebuah taman yang indah, bunga-bunga yang cantik turut menghiasi indahnya taman. Di sana terdapat sebuah pohon yang rindang. Disitulah dua sejoli ini duduk berdua dan berbincang. Dinda, diberikan bunga ini kepadamu. Terima kasih, Bunda. Bunga itu cantik sekali.
Aku pasti kesepian tanpamu di sana nanti, Dinda. Aku maksud Uda. Aku akan selalu menemani Uda. Dengarkan aku. Maaf, aku belum memberitahumu soal ini. Setelah lulus nanti, aku akan pergi ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah. Itu berarti aku akan meninggalkanmu. Kalau itu yang terbaik, pergilah. Aku akan baik-baik saja. Kalau sangat pengertian, Dinda, aku pasti akan memberikanmu. Aku juga. Kamu tulis surat untukku ya. Aku berjanji, aku sayang padamu, Siti. Tahu itu. Aku juga. Apa rencana Tuhan? Pergilah kau ke tokonya, bakar hangus toko itu dan jangan biarkan apapun tersisa. Aku ingin dia jatuh miskin. Dia harus takluk padaku. Baiklah Tuhan, akan segera saya laksanakan. Kita makan jangan banget. Seorang raja, apa yang aku inginkan pasti akan terlaksana. Aku sungguh luar biasa, oh tiada tandingannya. Aku yang paling berkuasa, semua orang takluk kepadaku. Jangan coba-coba melawan komandan, aku bukan orang yang lemah. Jangan coba-coba melawan atau menantang. Hati-hati menerima akibatnya. Seluruh kekayaan Baginda Sulaiman turut lenyap bersama dengan lenyapnya toko miliknya itu. Ia pun jatuh miskin. Lalu, Baginda Sulaiman yang sama sekali tidak berprasangka mengenai siapa yang telah tega membakar tokonya, berniat meminjam dana untuk membangun bisnis kembali. Jadi, Datuk Maringgi sangat puas. Baginda Sulaiman telah jatuh ke dalam lubang yang ia buat. Halo kawan lama, bagaimana bisnismu sekarang? Kudengar kau lebih hebat daripada aku. Halo Maringgi, memangnya kau belum mendengar berita? Tokoku terbakar dan semuanya lenyap di lalap api. Bisnisku sekarang boleh dikatakan rumit. Bahkan aku akan bangkrut. Tapi tidak jika kau dapat membantuku. Dulu kau menolak bekerja sama denganku. Tapi tak apalah, akan kupinjamkan kau dana. Benarkah? Engkau sungguh murah hati Maringgi. Tentu saja kawan, tapi ada bunga dan jaminannya. Dan kau kuberikan waktu 3 bulan untuk mengembalikan uangku. Soal bunga, aku tak keberatan. Tapi jaminan, aku tak bisa memberikanmu jaminan sekarang.
hartaku habis dan Tak apa, tenang saja Sulaiman. Pakailah sebanyak yang kau mau. Kau bisa menyerahkan jaminannya padaku nanti, bila bisnismu sudah berkembang. Bagaimana? baiklah, kita sepakat. Setelah 3 bulan berlalu, Datuk Maringgi akhirnya datang pada Baginda Sulaiman untuk menagih hutang yang belum terbayar. Baginda Sulaiman yang jatuh miskin, bisnisnya kini hancur ditambah hutang yang tak terlunasi. Bunga yang diajukan Datuk Maringgi sangat tinggi dan beliau tak sanggup memenuhinya. Ketika berada di rumah Siti Nurbaya, Datuk Maringgi melemparkan makian kepada Baginda Sulaiman dan ia membawa polisi bersamanya. Hai Sulaiman, lunasi hutangmu sekarang juga. Kita sudah sepakat waktu itu. Tapi bisnisku belum pulih. Kumohon, berikanlah aku waktu sedikit lagi. Lepaskan kau rakyat jelata. Kumohon jangan sakiti dia. Ini, ambillah. Apa-apaan ini? Bahkan jumlahnya tak bisa melunasi bunganya. Berikan lagi. Kalau tidak, aku akan membawa urusan ini ke polisi. Kumohon jangan. Hanya itu yang kami punya. Kalau begitu aku tak punya pilihan lain. Aku akan memperistri gadismu. Jangan harap. Kalau lagi hidung belang, aku tak akan menjual anakku. Beraninya kau bicara begitu padaku. Ayah, teganya kau. Hentikan Pak, Anda telah melakukan kekerasan. Jika sikap Anda seperti ini, maka saya juga akan menyeret Anda ke kantor polisi sekarang juga. Oke, baiklah. Akhirnya kau keluar juga, manis. Jangan kau sentuh putriku. Hahaha. Jadi kau lebih suka bila suamimu di penjara? Siti Nurbaya harus menikah denganku. Kejamnya kau, biadab. Kita tak punya pilihan lain. Jangan. Tapi kita tak punya pilihan lain, Ayah. Aku tak mau Ayah dibui. Baiklah, aku setuju menikah denganmu. Dengan terpaksa, Siti Nurbaya mengabulkan keinginan Datuk Maringgi untuk mempersuntingnya. Bahkan Baginda Sulaiman jatuh sakit karena keputusan yang berat itu. Padahal, Siti Nurbaya sangat mencintai Samsul Bahri. Akhirnya, Siti mengirim surat kepada Samsul Bahri untuk memberitahukan keputusannya itu. Pada saat libur sekolah, Samsul akhirnya bisa berkunjung ke Padang untuk menemui Siti. Benarkah itu yang terjadi, Siti? Aku sungguh tak percaya. Aku menyayangimu, Uda. Sungguh aku tak bermaksud melakukan ini. Aku terpaksa. Kalau tidak, ayahku akan dipenjara. Dasar manusia biadab. Aku berjanji, Siti, kita akan menemukan jalan keluarnya. Terima kasih, Uda. Lalu bagaimana keadaan Uda selama ini di Jakarta? Aku rindu padamu, Siti. Sangat rindu. Di sana membosankan tanpa kau. Uda bisa saja. Aku juga kangen sama Uda Syamsul.
bersama, bersenda gurau di bawah pohon dan bercerita. Namun tak berselang lama, Datuk Maringgi melewati pohon itu dan murka melihat berdua sangat akrab. Bagus sekali sikapmu, Siti. Ingat, kau milikku sekarang. Kau akan menjadi istriku. Jangan pernah kau dekati Siti lagi. Udah Syamsul, jangan. Tolong. Tolong jangan saja lerain mereka. Siti Nurbaya terus berteriak meminta pertolongan. Tapi suasana desa sangat sepi sore itu, dan tidak ada yang datang membantunya. Lalu, Baginda Sulaiman yang sedang terbaring sakit di rumah mendengar teriakan putrinya. Baginda Sulaiman yang mendengar teriakan putrinya langsung beranjak dari ranjang. Namun, ia sudah sangat kepayahan sehingga jatuh dari tangga dan nyawanya melayang. Istri Baginda Sulaiman tak menghiraukan teriakan putrinya. Kemudian, ketika ia hendak beranjak ke kamar suaminya, ia terkejut. Siti akhirnya lari menyusul ke rumahnya untuk meminta bantuan. Namun belum sempat. Ayahnya sudah tiada. Ya ampun, udah, bangun udah. Ayah, bangun ayah. Bunda, apa yang terjadi? Diam kau anak sialan. Kalau bukan karena kau, ini semua tak akan pernah terjadi. Maafkan aku, Ibu. Sungguh aku. Cukup. Aku tak mau mendengar apapun lagi. Enyah kau dari sini. Aku tak mau melihatmu lagi. Ada apa Siti? Kenapa kau menangis? Semua ini gara-gara kau, udah. Ayahku meninggal. Ia jatuh dari tangga karena mengira aku sedang dalam bahaya. Lagi pula, mengapa kau melakukan ini pada Maringgi? Apa kau sudah gila? Aku terbakar cemburu buta. Tak bisa ku padamkan. Cukup. Kau kehilangan akal sehatmu. Kau membuat kita semua dalam masalah, udah. Yang ku mau ada dirimu, tapi tak begini keadaannya. Yang ku mau selalu denganmu. Aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu, dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu. Kau mau kemana Siti? Ibuku mengusirku. Aku akan pergi ke rumah bibiku. Jangan, kau bisa ikut denganku ke Jakarta. Kita akan melewati ini bersama Siti. Tidak, sampai udah berubah. Hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan hati kata kecewamu. Percayalah padaku Siti. Dengan perasaan yang sangat hancur, Siti pergi dari rumah. Semua orang di desanya menuding ia bersalah karena melanggar adat. Ia sangat sedih akan segala peristiwa yang menimpanya. Ayahnya yang sangat ia sayangi meninggal.
Ia pun akhirnya berusaha mencari tempat untuk berlindung, yaitu di rumah bibinya, Aminah. Samsul Bahri pun masih menyimpan dendam kepada Datuk Maringgi yang merebut kekasihnya. Namun karena perbuatannya tempo lalu kepada Maringgi membuat ayahnya murka, ia turut diusir dari rumah dan kembali ke Jakarta. Ketika berada di rumah bibinya, Siti Nurbaya langsung memohon izin kepada bibinya untuk mengejar Samsul Bahri ke Jakarta. Kumohon Bibi, izinkanlah aku pergi mengejarnya. Aku tak ingin hidup tanpanya. Aku tak bisa. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila aku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa bila tak memeluk dirimu. Aku tak biasa bila aku tidur tanpa pelayanmu. Aku tak biasa. Aku tak biasa. Kau yakin, Nak? Kau masih muda. Aku ragu kau bisa sampai di Jakarta dengan selamat. Kau pun belum pernah ke sana. Aku takut bila terjadi sesuatu padamu. Aku akan baik-baik saja, Di. Aku janji akan menjaga diri. Kumohon, aku mencintainya. Anak remaja zaman sekarang. Tapi kau harus janji pada Bibi untuk berhati-hati. Aku mengenal sekali orang seperti Maringgi. Dia tak akan melepaskanmu begitu saja. Aku khawatir. Aku janji, takkan terjadi apa-apa. Akan kuhubungi kau begitu aku sampai di sana. Aku sayang Bibi. Terima kasih atas segalanya. Aminah benar, Datuk Maringgi tak akan melepaskan Siti Nurbaya begitu saja. Datuk Maringgi menyusun rencana untuk mendapatkan Siti kembali. Ia pun memanggil pengawal. Brengsek semua orang. Samsul yang keparat itu meninjuku. Siti milikku. Ia milikku dan Samsul takkan pernah mendapat kesempatan untuk merebutnya dariku. Takkan pernah dan takkan kubiarkan. Tapi Tuan, dari berita yang beredar, Siti kini sedang menuju pelabuhan, hendak menyusul Samsul ke Jakarta. Sial, brengsek juga Siti itu. Takkan kubiarkan ia pergi. Pengawal, aku ingin kau meracuni gadis itu. Aku tak peduli, lebih baik ia mati daripada membuatku gila seperti ini. Tapi Tuan, bagaimana caraku untuk meracuninya? Kejar ke dermaga, bodoh. Kau campurkan saja racun itu ke dalam makanan. Baiklah Tuan. Siti, tunggu aku. Maaf, apakah aku mengenalmu? Tidak. Aku hanya ingin memberikanmu ini. Bibimu menitipkannya padaku. Katanya untuk bekal selama di perjalanan nanti. Baiklah, terima kasih. Sampaikan salamku pada bibiku. Rencana berhasil. Hidupmu tak akan lama lagi, Siti. Siti Nurbaya kemudian meninggalkan halaman beracun itu. Tak lama waktu berselang, Ibunda Siti Nurbaya dan Ibunda Samsul Bahri pun telah meninggal setelah kehilangan kedua anak mereka. Samsul Bahri masih hidup. Ia mendengar kabar buruk itu. Ia merasa sangat putus asa sampai-sampai pernah berniat untuk bunuh diri. Namun Samsul bangkit. Ia melanjutkan hidupnya. Ia bergabung dalam ketentaraan dan menjadi seorang letnan. Pada suatu hari, Samsul bertemu Tuan ke Padang. Mendengar bahwa Samsul berada di Padang, Datuk Maringgi ingin menemuinya untuk sekedar membuat Samsul bersalah karena telah meninggalkan Siti ke kota. Namun tak disangka, itu termasuk ajang pembalas tindakan Samsul kepada Maringgi. Udah, kau mau kemana?
Sudah, diam kau. Ini urusan laki-laki. Tapi kau mau kemana? Apakah kau benar-benar ingin bertemu dengan Samsul? Hanya untuk membuatnya menyesal? Udah, cobalah kau berpikir. Apakah ia akan menyesal begitu saja jika kau mengatakan seperti itu? Siti itu sudah lama tidak ada. Untuk apa lagi kau membuat masalah yang dulu? Heh, kau pikir siapa kau mengaturku? Siapa kau, hah? Kau tidak usah ikut campur. Minggir kau. Aku ini istri muda. Samsul merasa paling terhadap Datuk Maringgi, akhirnya mendapat kesempatan untuk berduel dengannya. Amarahnya tak tertahan mengingat orang-orang terkasihnya yang telah meninggal. Semua akibat perbuatan keji Datuk Maringgi. Hei Maringgi, lama tak jumpa. Bagaimana kabar Inti di alam baka? Sudah puas kau merebutnya dariku selamanya? Oh Syamsul, lihat kau sekarang, seragam dan pistol. Hah, tunggu. Dari mana kau mengetahui bahwa sini sudah tak ada? Jangan-jangan kau main dukun? Tutup mulutmu Maringgi. Kau memang manusia tak punya hati. Tak sadarkah kau sedang berhadapan dengan orang yang siap menerkam mati dirimu? Tujuanku di sini bukan hanya untuk bertugas, tetapi membalaskan dendam Siti padamu. Kalau begitu buktikanlah jika kau bisa menerkam mati diriku. Ayolah, tunjukkan kemampuanmu. Kita lihat siapa yang paling bertahan. Diam kau Maringgi. Aku bisa menarik batuknya sekarang juga. Sulit tragis kisah ini. Kisah di mana semua orang-orang terkasih meninggal karena hati yang kotor dan perselisihan yang dimulai oleh Datuk Maringgi. Kisah di mana dua remaja yang saling mencinta tapi terpisah. Kemudian disatukan lagi di alam surga menjadi di sana. Matur suwun. Gracias. 谢谢。Kapunha. Thank you. Merci. Arigato. Komatsushita. Syukron. Terima kasih. Sometimes you think you'll be fine by yourself, 'cause a dream is a wish that you make all alone. It's easy to feel like you don't need help, but it's harder to walk on your own. You'll change inside when you realize the world comes to life and everything's right from beginning to end. When you have a friend by your side that helps you to find
time.